Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lagi berjumpa dengan saya pada pagi hari ini dalam program yang teranugerah pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pagi hari kami dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan dan kemampuan serta penghiburan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mendengarkan dan juga memahaminya. Bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari kitab Bilangan, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, lalu ayat yang ke-17 sampai dengan 20, dan ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbagi dengan kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas 91 yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini saya kembali melanjutkan tema besar yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya tentang apa yang tidak boleh kita lakukan di sepanjang masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kemarin saya mengatakan jangan kita menyalahkan diri kita sendiri terus-menerus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, jangan kita membandingkan milik orang lain dan milik kita, karena itu akan sangat mempengaruhi dan mempersulit keadaan kita. Yang ketiga, lakukanlah bagian kita. Jangan kita melakukan apa yang bukan menjadi bagian kita, dan sisanya serahkanlah kepada Tuhan. Lalu yang keempat, pada hari ini Bapak dan Ibu yang terkasih, saya memberikan judul kecil, jangan mempercayai semua berita. Saya ulangi, jangan mempercayai semua berita, tapi percayalah hanya kepada firman Tuhan. Kenapa saya memilih tema itu Bapak Ibu yang terkasih pada hari ini? Karena memang itulah yang saya lihat terjadi, dan cukup sering terjadi dalam kehidupan kita belakangan ini. Saya tahu Bapak Ibu yang terkasih, karena kita lebih banyak di rumah, kita banyak sekali mendengarkan berita-berita, apakah itu dari televisi, dari media sosial, atau dari sumber-sumber berita yang lain. Memang saya akui, kita semua perlu informasi, kita perlu pengetahuan untuk mengetahui keadaan sekitar dan apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Tetapi ada juga orang-orang yang justru semakin ketakutan dan gelisah karena mendengarkan dan membaca berita-berita. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Ada mungkin orang atau di antara kita yang mungkin mengatakan seperti ini.
Semakin saya membaca berita, Pak, semakin saya ketakutan. Atau semakin saya membaca banyak berita, Pak, dari sumber-sumber yang lain, saya justru semakin bingung atas apa yang harus saya lakukan. Apalagi Bapak dan yang terkasih, kita tidak pernah tahu apakah berita yang kita baca itu, apakah sesuatu yang betul-betul memang terjadi, atau sebenarnya bukan yang sebenarnya terjadi. Sekarang istilah hoax atau hoax itu sudah sering sekali kita dengarkan, dan banyak orang yang termakan karena hal tersebut. Pada akhirnya kemudian orang memang menjadi bingung. Setelah itu kemudian orang menjadi takut, orang menjadi tidak percaya diri, dan seterusnya. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan setiap orang. Mungkin juga pernah kita alami. Apa yang saya maksudkan pada firman Tuhan hari ini, sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita baca tadi, juga adalah hal yang sama yang ingin disampaikan. Saat itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa menjelang mereka memasuki tanah Kanaan. Ada 12 orang pengintai yang mewakili ke-12 suku-suku Israel pada saat itu. Lalu Musa menyuruh mereka mengintai sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu. Lalu kemudian setelah pulang, 10 dari 12 orang yang disuruh mengintai itu menyampaikan kabar yang sangat menakutkan, membuat orang pesimis, Bapak Ibu yang terkasih, membuat orang tidak percaya diri. Mereka melihat memang orang-orang di Kanaan itu kuat-kuat, Bapak Ibu. Dan mungkin katanya kalau kita baca selanjutnya, mereka seperti belalang, Bapak Ibu. Ya, karena orangnya besar-besar, kota-kotanya juga berkubu dan kuat, Bapak Ibu. Itu membuat orang-orang Israel saat itu, Bapak Ibu, menjadi ketakutan. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Benar kata orang, Bapak Ibu yang terkasih, yang membunuh itu bukanlah lawan, tetapi yang membunuh itu adalah ketakutan mereka sendiri. Bayangkan kalau Musa mendengarkan berita hanya dari 10 orang ini, Bapak Ibu. Mungkin saja orang-orang Israel tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Mungkin saja Musa memilih untuk meninggalkan, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak jadi masuk ke tanah Kanaan. Lalu apa jadinya, Bapak dan Ibu yang terkasih? Tapi beruntungnya ada 2 orang lagi, Bapak Ibu, yaitu Yosua dan Kaleb, dari 12 orang ini yang justru menyampaikan kabar sebaliknya. Kabar yang membangkitkan optimisme, kabar yang positif, Bapak Ibu. Tidak, kata Yosua, kata Kaleb, kita akan maju dan menduduki negeri itu, dan seterusnya. Bagi Yosua dan Kaleb, memang orang-orang di Kanaan itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan besar-besar. Itu memang benar, kalau itu memang sebenarnya. Tapi mereka tidak lupa satu hal. Allah yang mereka sembah, Allah mereka dan Allah kita, juga adalah Allah yang sangat berkuasa, yang bisa melakukan apa saja, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan itu kalau dia berkehendak. Yosua dan Kaleb melihatnya dengan mata rohani, bukan hanya melihat dengan mata fisik, Bapak Ibu. Hanya melihat dengan mata fisik, mungkin mereka akan ketakutan, sama seperti 10 orang yang lain. Yang mereka melihat dengan mata iman, mata rohani. Bagi mereka memang orang-orang di Kanaan itu memang kuat dan besar-besar. Tapi mereka juga sangat percaya bahwa Allah itu juga lebih besar, lebih berkuasa, dan mampu menyertai mereka untuk dapat mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan itu. Bukankah hari ini juga kita mengalami hal yang sama, Bapak Ibu kasih? Pandemi COVID-19 yang sering diberitakan orang saat ini sedikit banyak bisa menimbulkan kegelisahan dan ketakutan bagi banyak orang. Memang betul, mungkin kita juga ada di antara. Kita juga mungkin merasa takut, mungkin merasa gelisah. Siapa yang tidak takut, Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita bahwa di seluruh dunia saat ini lebih dari 3 juta orang yang terinfeksi positif. Bayangkan, Bapak Ibu, bahkan yang sudah meninggal dunia lebih dari 250.000 orang di seluruh dunia. Banyak sekali. Bahkan di Indonesia saja, Bapak Ibu yang masuk negara kita ini, sudah ada lebih dari 12.000 orang yang terinfeksi positif, Bapak Ibu. Bukankah itu satu hal yang sangat fantastis, Bapak Ibu? Sementara jumlah yang meninggal lebih dari 800 orang. Itu juga menurut saya sudah angka yang sangat banyak.
Tentu berita-berita ini kalau kita dengarkan akan memberikan sebuah ketakutan tersendiri bagi kita. Memang ada berita-berita yang baik, jumlah angka yang terinfeksi positif, ada yang sembuh, vaksin akan ditemukan dan seterusnya. Tapi mari Bapak Ibu kita mencari sumber berita yang betul-betul akurat, supaya kita tidak menjadi khawatir. Dan kalau memang kita masih bingung dan takut, berhentilah sejenak untuk membaca berita. Carilah kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa melupakan sejenak agar kita tidak terlalu ketakutan dan bingung karenanya. Dan percayalah hanya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan mampu membuat orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, meskipun orang-orang Kanaan itu kuat, maka pasti juga Allah kita akan sanggup untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Pandemi COVID-19 tidak lebih berkuasa daripada Tuhan kita. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Percaya Tuhan bahwa kami seperti Yosua dan Kaleb yang mampu melihat dengan mata rohani. Meskipun pandemi COVID-19 itu begitu besar dan luar biasa, tapi kami juga percaya bahwa Allah kami juga luar biasa dan lebih berkuasa daripada pandemi COVID-19. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati di mana saja mereka berada. Berikan kekuatan kepada kami, berkati apa yang kami kerjakan, berkati usaha yang kami kerjakan. Cukupi Tuhan segala kebutuhan kami. Berkati juga pemerintah kami yang sedang bekerja luar biasa pada saat ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati